mengenai hitung jumlah trombosit. Adapun darah yang kita pakai adalah darah ETA, ya, darah yang sudah bercampur dengan ETA, antikoagulan ETA, atau boleh juga dengan langsung darah dari kapiler yang kita ambil dari ujung jari. Kemudian larutan Resecker, ya, larutan Resecker. Kemudian pipet toma, ya. Jadi adapun pipet toma yang kita pakai adalah pipet toma yang sama untuk pemeriksaan eritrosit yang mempunyai bola bagian warna merah di dalamnya dengan garis angka 0,5, 1 dan 101. Kemudian kamar hitung impregnable, kemudian deglas dan juga mikroskop. Nah, cara kerja menghitung jumlah trombosit, ya. Yang pertama adalah kita hisap darah ETA ataupun darah kapiler dengan pipet toma untuk trombosit, ya. Di pipet toma untuk eritrosit ini juga dipakai untuk pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Kita hisap sampai garis angka 0,5, dan bila pasien mengalami trombositopeni bisa kita hisap sampai garis angka 1. Kita hisap perlahan sampai garis 0,5, jangan lebih, dan juga tidak boleh terputus-putus. Kemudian kita bersihkan bagian bawahnya. Kemudian kita hisap larutan Resecker sampai garis angka 101. Kemudian kita tutup bagian bawahnya. Kemudian kita lepaskan selangnya. Kemudian kita homogenkan dengan membentuk angka 8 sekitar 3-5 menit. Kemudian kita biarkan sebentar. Kemudian kita ambil kamar hitung impregnable, kita letakkan deglas, kemudian kita ambil darah yang sudah dilarutkan dengan Resecker tadi, kita buang 2-3 tetes untuk menghilangkan larutan Resecker yang ada di bawah sini. Kemudian kita isi ke kamar hitung melalui Resecker. Kemudian kita biarkan sekitar 2-3 menit. Kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Kita hidupkan mikroskop. Kita pakai dulu pembesaran kecil, besaran 5 misalnya.
Kemudian setelah nampak kamar hitungnya, kita pakai pembesaran lebih besar, yaitu objektif 10, selanjutnya objektif 40. Adapun gambaran kamar hitung improper Neubauer di bawah mikroskop adalah kira-kira seperti gambar berikut. Jadi kalau kita pakai objektif 5 kali, maka keseluruhan daripada kamar hitung akan bisa kita lihat. Jadi ada 5 kotak, yaitu kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5. Jadi ada 5 kotak besar. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4 itu dibagi atas 16 kotak sedang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kotak 1, kotak 2, 3, dan 4 dibagi atas 16 kotak sedang. Kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 dan 4 ini dipakai pada pemeriksaan hitung jumlah leukosit seperti telah kita terangkan pada praktikum sebelumnya. Sedangkan kotak yang di tengah ini, ya, kotak yang nomor 5, ya, itu satu kotak besar dibagi atas 25 kotak sedang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kotak nomor 5 ini, ya, satu kotak besar dibagi atas 25 kotak sedang, ya. Dan satu kotak sedang ini lagi, ini dibagi atas 16 kotak kecil, ya. Jadi pada pemeriksaan jumlah eritrosit dan jumlah trombosit, maka kita akan memakai kotak yang di tengah ini. Nah, ini gambaran kira-kiranya, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Ini kalau kira-kira sudah diteteskan dengan darah, ya. Jadi ini kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pada hitung jumlah leukosit. Nah, kita fokuskan pada yang di tengah, ya. Jadi ini tadi pemeriksaan yang di tengah. Ini kalau untuk eritrosit seperti yang kita terangkan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini untuk pemeriksaan eritrosit. Sedangkan untuk trombosit, maka ke-25 kotak ini itu akan kita hitung, akan kita pakai. Sedangkan untuk eritrosit hanya 1, 2, 3, 4, 5 kotak saja yang kita hitung, ya. Jadi ingat, untuk trombosit kita menghitung ke-25 kotak sedang, ya, yang ada pada kotak di tengah. Oke. Ya, jadi ini kira-kira kita fokuskan di sini, ya. Kalau kita periksanya pakai objektif 10, ya, nanti hanya nampak kira-kira yang ada hanya kotak besar ini aja, ya. Ya, jadi kotak besar ini dibagi tadi atas 25 kotak sedang, kemudian satu kotak 25 ini dibagi lagi atas 16 kotak kecil. Ya, jadi kalau kita pakai pembesaran 10 kali, ya. Kalau 5 kali tadi dia akan nampak semua seperti ini.
sedangkan pakai pembesaran 10 kali ya, maka hanya kelihatan ya, kalau kita fokuskan di tengah hanya kelihatan kotak besar yang di tengah ya, serta 25 kotak sedang ya. Jadi 16 kotak kecilnya kelihatan sangat kecil. Nah, setelahnya ya seperti ini. Nah, kita fokuskan. Jadi misal kita mau ambil dulu perhitungannya untuk yang sebelah sini ya. Jadi yang di sini atau yang di sudut ini yang nomor 1 ya, yang nomor 1 ya. Nah, kira-kiranya satu kotak kecil ini ya, jadi yang 25 kotak itu dibagi 16 kotak itu akan gambarannya adalah seperti ini ya, gambarannya adalah seperti ini. Jadi dia ada 16 kotak, 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, jadi 16 kotak. Untuk menghitung jumlah trombosit ya, kita rule-nya sama saja seperti untuk hitung jumlah eritrosit maupun hitung jumlah leukosit ya, seperti yang terangkan sebelumnya ya. Seperti ini ya, misalnya kita mau ini ya, dari kiri kanan terus ke bawah, kemudian ke kiri lagi, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan sampai 16 kotak ini dihitung ya. Ini rule-nya ya, tapi itu kita lakukan pada ke 16 kotak yang ada di tengah sini ya. Nah, kalau ini tadi ya, kita lihat ini, lihat. Nah, jadi yang kita hitung misalnya dari sini ini tidak ada, ini tidak ada, ini ada ya. Jadi kita ambil yang kena garis kiri dan bawah ikut dihitung, sedangkan yang kena garis atas dan sebelah kanan ini kita tidak ikut dihitung ya. Jadi tujuannya supaya tidak 2 kali dihitung ya. Jadi kalau kita hitung ini ya, kita lihat ini ada 2, 1 2 ya, kemudian kita lanjut 3 ya, kemudian ke bawah 4, yang ini tidak dihitung ya karena menyinggung garis kanan, kemudian ini dihitung 5, yang ini tidak dihitung ya karena menyinggung garis sebelah kanan ya, atas dan kanan ya. Jadi ini rule-nya yang tidak kita hitung ya. Yang untuk kamar yang ini yang kita hitung adalah yang di sini dan yang di sini. Jadi yang ini dihitung, ini tidak dihitung. Jadi kalau tadi kita ulang ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini tidak dihitung ya. Jadi tujuannya supaya tidak dihitung 2 kali karena dari kamar sini tadi sudah kita hitung. Kemudian kita lanjut kemari, kita lanjut kemari, kita lanjut kemari, lanjut kemari, lanjut kemari, lanjut kemari sampai semua 16 kotak kecil ini terhitung ya, berapa jumlah trombositnya. Nah, itu baru 1 kotak sedang ya dari 25 kotak. Nah, ini kita lihat, ini baru 1 kotak yang ini aja. Baru kita pindah nanti di sini, kita pindah kemari, kita pindah kemari, kemudian kemari. Jadi matanya agak lebih capek periksanya ya. Jadi ini ada 25. Jadi 25-25-nya harus kita hitung ya. Kalau eritrosit cuma 5 aja. 1 2 3 4 5. Kalau untuk trombosit semuanya. Nah, setelah dapat berapa jumlah di kotak 1 ya. Nah, ini berapa jumlah
di kotak 1 jumlah trombositnya, kemudian di kotak nomor 2, nomor 3 kita masukkan ya seperti ini. Nah, ini kira-kira kalau di bawah mikroskop dia gambarannya agak berpendar ya, hijau kehijauan ya, biru kehijauan ya, agak berpendar. Nah, itulah yang kita hitung ya, yang sesuai dengan kamar hitung ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, oke, kemudian kita masukkan ke dalam kamar hitung dengan rumus ya, N dikali 10 dikali 200 per milimeter kubik. N ini adalah jumlah trombosit yang kita hitung pada 25 kamar kotak kecil tadi ya. Jadi kalau di T1 tadi yang di sudut tadi misalnya jumlahnya 10 ya, ditambah yang di sebelahnya 10 ditambah 10. Jadi N ini adalah berapa jumlah daripada trombosit ya, jumlah trombosit di 25 kamar kotak sedang tadi ya. Jadi berapa jumlahnya, kemudian baru dikali dengan 10, baru dikali 200. Jadi N ini adalah sigma T ya, T1, T2, T3, T4, T5 ya, sampai T25 itu dijumlahkan. Itu adalah maksudnya adalah N. Ya, kan yang kita hitung tadi adalah 25 kotak sedang. Oke. Nah, kemudian dikali 10 ya. 10 ini sama seperti yang kita terangkan sebelumnya pada praktikum yang sebelumnya adalah tinggi kamar hitung, sedangkan 200 ini tadi adalah pengenceran ya. Pengenceran darah 0,5, sedangkan larutan pengencerannya larutan Resacker sampai 101 karena kita pakai yang untuk eritrosit. Nah, itu jumlahnya ya, perhitungannya ya, berapa jumlahnya itulah dalam milimeter kubik darah ya. Adapun nilai normalnya adalah berkisar antara 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik darah. Kalau jumlah trombosit di bawah daripada nilai normal disebut dengan trombositopeni, sedangkan jumlah trombosit di atas jumlah normal disebut dengan trombositosis ya. Jadi cukup sekian ya penjelasan untuk praktikum kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat mengerjakan. Terima kasih.